ilal lahdi, belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan malu, jangan kecil hati. Saya ketemu dengan Bapak Direktur di Jakarta, pejabat, pulang haji umur 60 tahun, baru belajar Al-Quran. Jangan malu Bu, jangan malu Pak. Walaupun kalau udah agak tua memang terkendala beberapa huruf. Huruf za, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Za. Permisi Pak Ustadz, kemana? Gigi tinggal di rumah. Ustadz Somad, janganlah ngomong gitu, sakit hati kami Pak Ustadz. Kunci mendengar pengajian ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Oh, takut semua orang yang mati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Belajar yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah. La solata, tak sah solat. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tak betul, maka solatnya apa pula betul? Kalau fatihahnya tak betul, maka solatnya batal. Makanya betulkan Al-Fatihah. Imam bertanggung jawab. Al-imamu junnah. Imam bertanggung jawab terhadap bacaan-bacaan makmum. Makanya imam itu mesti lulus fit and proper test. Makmum ini kan ngikut imam semua, betul kan Pak? Coba kita perhatikan. Sekarang imamnya imam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Betul tak kalau makmum tuh ngikut imam? Kalau imamnya masuk surga, makmumnya? Kalau imamnya masuk neraka? Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau imamnya kentut, batal, ganti imam yang baru. Betul? Kalau bisa batal pas lagi berdiri, jangan pas lagi sujud. Saudara King dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya imam. Gimana kami mendidik anak kami Pak Ustadz? Bapak mesti manggil anak pulang dari masjid, panggil istri. Anak pertama, sini. Sudah juz berapa? Juz 5 ya. Nah, baca. Anak nomor 2, sudah berapa? Sudah 6. Hah? Yang nomor 2 pula 6. Iqra 6 aja baca. Istri sini, sudah juz berapa? Masih Yasin, Bang. Apa nih dari sebelum nikah Yasin, sekarang Yasin. Persiapan untuk jenazah abang. Iyalah, nggak apa-apa. Dah selesai anak ngaji, anak nomor 2 ngaji, istri ngaji. Shadaqallahul azim. Abang nggak ngaji, kita mesti cepat tidur, nanti terlambat bangun sahur. Begitu caranya Pak kalau belum pandai ngaji.
Walaupun bapak belum pandai ngaji, tapi bapak ada niat belajar ngaji. Anak istri bapak dalam tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kalian akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin anin. Pertama, beli Quran. Kedua, dengar. Ketiga, belajar. Yang keempat, mulai praktek membaca. Tarik nafas, tak boleh mencuri nafas di tengah. Tarik nafas, tahan di perut. Tak boleh membaca Quran mencuri nafas. Maka orang yang membaca Quran menghilangkan stres, menghilangkan depresi, menghilangkan anxiety. Kenapa? Karena dalam baca Quran ada pengaturan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada wakafnya, ada ibtida'nya. Kalau tidak pernah dicoba, ada orang baca Quran ini tak berbunyi. Itu bukan baca Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran itu pakai suara, didengar. Saya kalau baca Quran nggak pernah salah. Kenapa? Yang dengar saya sendiri. Coba kalau didengarkan orang lain. Makanya kita perlu mendengarkan bacaan Quran kita ke orang lain. Orang lain mendengarkannya bacaan kepada kita. Namanya tadarus. Satu orang tadrus. Satu orang baca Quran tadrus. Dua orang, satu baca, satu dengar, satu baca, satu dengar. Tadarus. Tadarasa ya tadarasu, tadarusan. Bapak ada tadarus, ibu ada tadarus. Habis sholat tarawih witir, habis sholat witir jangan pulang ke rumah, tadarus. Jangan rame-rame, 10 orang aja, kita 10 pak. Mohon maaf ya adik-adik di belakang, ini tadarus yang di depan ini namanya tadarus VVIP, very very important person. Nanti di sana buat 10, 10, 10, 10, 10. 10. Kenapa 10? Satu juz 10 lembar. Satu orang 1 lembar, berarti satu malam dapat 1 juz. Nanti malam 27 malam khataman. Bawa pulut kuning dengan ayam panggang. Ya. Insya Allah malam 27 kita khatam. Ambulan lewat. Dulu kalau terdengar suara begitu di jalan, itu berarti 2, orang sakit, orang meninggal. Sekarang kalau terdengar suara begitu 3, orang sakit, orang meninggal, Ustaz Somad. Nah, kita 10 orang baca. Ya, siapa duluan? Ustaz Somad dulu baca. Silakan Ustaz Somad. Alif Lam Mim. Salah tuh Ustaz Somad. Kurang lama tuh, kurang dengung Ustaz. Alif Lam Mim. Ya, terus jalikal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina 3 kali tegur emosi Ustaz Somad. Berani kalian tegur saya? Gak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan S3, sekolah saya di Arab. Kenapa berani kalian tegur saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi Ustaz. Ngaji itu bukan mau nunjukkan kehebatan. Tadarus itu mau melihat kelemahan.
Walaupun nanti grup tadarusnya ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Kalau salah Bapak berani negur? Takut orang. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Jangan segan kasih tahu. Mohon maaf Pak Babinsa, itu salah Pak. Apa kata dia? Karena kalau kita biarkan dia terus dalam kesalahan, berarti kita membiarkan orang makin dalam lubang neraka. Betul? Apalagi kalau Ustadz Kori polisi kita tadi, oh dia makin bisa. Saya yakin satu grup tadarus dia itu nggak ada yang salah satupun. Nah, diginikannya pesolah ngaji. Macam-macam kucubit ginjal kalian. Selagi masih ada pistol, selagi masih ada seragam, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Jangan Jangan nanti setelah pistol ditarik negara, baju seragam sudah tak ada, barulah datang ke masjid. Mau tadarus. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang lancar, kadang-kadang mati. Makanya saya yang ketawanya nyusul ini loading. Memang kalau lapar tuh kurang konsen ya. Kita udah lewat baru dia baru tuh. Makanya saya semangat kali ini tausiah di Gelombang ini. Kenapa? Karena ini di markasnya Koramil Kelurahan Gelombang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita baca, tapi aku tak lancar baca Quran Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10. Yasin berapa? 20. Hamim berapa? 20. Alif lam mim berapa? 30. Maka yang nggak lancar jangan kecil hati. Saya nggak lancar Pak Ustadz. Justru makin nggak lancar hurufnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Coba kalau nggak lancar. Alam nashrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Namanya juga proses. Ibu, bapak bawa mobil. Ini mobil baru, mau siap-siap Idul Fitri. Amin. Baru bayar DP. Baru belajar di Ramadan. Sampai lampu merah Gelombang. Sampai di lampu merah, lampunya sudah hijau. Mobilnya maju enggak, mundur enggak, kanan enggak, kiri enggak, berhenti. Kira-kira kita marah enggak sama mobil? Kita nggak marah. Kenapa nggak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar kita nggak boleh. Kira-kira ditangkap polisi nggak? Nggak ditangkap. Kenapa? Karena masih belajar. Tapi sesudah keluar SIM, prit. Maka kalau mau ibu, bapak supaya nggak ditegur waktu tadarus, tulis di sini belajar. Namanya kita sedang proses belajar. Orang belajar itu lucu loh Bu. Anak kecil jalan-jalan jatuh. Apa kata? Lucunya. Coba kalau maknya jatuh. Apa kata bapak? Mana mata kau tuh? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Beli Quran, dengar cara baca, belajar ke ustadz, ke guru masuk pesantren, buat grup-grup ngaji tahsin, lalu kemudian mulai belajar membaca, buat acara khataman, pakai balai telur ayam, mamsak bubur, macam-macam terserah. Nanti kita buat acara khataman tahsin Quran di Kelurahan Gelombang bersama Ustadz Somad, insyaallah. Amin. Panitianya udah siap, ini juga jangan dibubarkan dulu. Berikutnya yang terakhir, yang ke-5, mengamalkan isinya.
Allahu la ilaha illa huwal la ilaha. Amalkan isinya. Jangan lagi minta ke dukun, setan, nyiblorong, sundel bolong, mak mampir, suster ngesot. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang baca Quran hebat, tapi iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tuh banyak yang ngaku. Ibu kenapa mau dulu sama bapak? Enggak tahu lah Pak Ustadz. Kayaknya aku di peletnya nih Pak Ustadz. Terus sekarang masa pelet nggak hilang-hilang, anak sudah 5? Itu bukan pelet. Itu namanya jatuh cinta pada tatapan yang pertama. Tapi dia bukan tipe saya Pak Ustadz. Saya maunya suami saya itu yang ganteng, yang putih, matanya biru, rambutnya merah macam rambut jagung. Syukur Allah kasih yang hitam manis, hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam lututnya bekudis. Betul Pak Ustadz. Untunglah suami saya itu hitam manis. Coba kalau dapat saya suami yang putih, rambutnya merah, matanya biru, pasti saya nggak akan pernah tenang di rumah Pak Ustadz. Takut kehilangan. Tapi dengan abang nih Pak Ustadz nggak pernah khawatir. Mau hilang-hilang lah. Betul Bu? Oh. Betul pula kata mereka. Ibu, memang kadang kejujuran ini menyakitkan ya. Apalah salahnya waktu ku bilang betul tadi Ibu pura-pura diam. Jaga juga perasaan mereka. Nggak apa-apa Pak Ustadz, udah selalu mereka dengar. Sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam, ibu sayang sama bapak. Semuanya masuk Quran berkat dapat syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat. Ibu insya Allah dapat syafaat Al-Quran, amin. Bapak insya Allah dapat syafaat Al-Quran, amin. Pak polisi kita yang qori tadi insya Allah dapat syafaat Al-Quran, amin. Ustadz Somad insya Allah dapat syafaat Al-Quran. Ini ada pertanyaan yang kalau ibu jawab mungkin akan menyakitkan hati bapak. Tapi saya tak ada niat untuk mengadu domba, hanya menyadarkan diri. Kalau bapak meninggal, ibu ikut apa enggak? Saya tahu Pak, itu menyakitkan. Karena saya pun sebagai seorang suami mendengar istri bilang tidak itu. Tapi menyadarkan kita, istri tinggal, rumah tinggal, kantor tinggal, seragam tinggal, pistol tinggal, pisau tinggal. Tapi Al-Quran ikut bersama kita. Al-Quran lah yang akan menolong di alam kubur, menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Al-Quran akan menolong, menaungi ketika berada di padang mahsyar. Al-Quran menolong saat meniti titian Shiratal Mustaqim. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengamalkan isinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang dapat syafaat itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. 60 menit kita bersama, insyaallah 60 menit itu juga bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ingat yang 5 ini baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Tapi kami nggak catat, nggak nulis Pak Ustadz, nggak apa-apa, karena direkam bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah, keluarga besar Koramil, mudah-mudahan diberikan balasan yang terbaik. Jaga kebersihan, jangan ada sampah. Tunjukkan kita ini rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita soleh dan solihah. Kita semuanya istiqomah iman dan Islam. Mati husnul khatimah. Masuk surga dapat syafaat Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi